Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffiani Rizky Fadila dari kelas 11 MIPA 6. Di video kali ini saya bakal menjelaskan tentang gas sejati dan gas ideal. Jadi, pengertian dari gas sejati itu adalah gas yang ada di sekitar kita. Bisa juga disebut dengan gas nyata. Jadi, gas nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya itu kayak apa yang bisa kita hirup, apa yang kita tiup, apa yang kita lihat di asap kendaraan, dan yang kita lihat di langit, atmosfer. Terus, gas sejati ini memiliki sifat yang sangat kompleks atau rumit. Antara lain, ada ukuran molekul. Nah, ukuran molekul gas sejati ini sangat bermacam-macam. Terus ada gaya antara molekul. Gaya antar molekul ini pernah dipelajarin di fisika yang gaya Van der Wijk, dan yang kita pelajari di kimia gaya muatan listrik statis. Terus ada lagi efek kompresibilitas. Nah, efek ini artinya menunjukkan keadaan volume pada ukuran partikelnya. Nah, karena sifat gas sejati itu sangat rumit, jadi kita sederhanakan menjadi gas ideal. Apa itu gas ideal? Gas ideal adalah gas yang mempunyai hubungan sederhana pada sifat makroskopiknya. Terus secara mikroskopik bersifat hanya sebagai teoritis, yaitu sangat kecil ukuran partikelnya, bergerak acak dan tidak saling berinteraksi. Sifat gas ideal ada yang pertama, terdiri dari partikel yang sangat banyak. Yang kedua, ukuran partikel gas sangat kecil dibanding dengan jarak antar partikel dalam wadah. Yang ketiga, setiap partikel gas selalu bergerak ke arah seimbang atau acak. Yang keempat, partikel gas terdistribusi merata atau tidak seperti gas sejati. Dia terdistribusi tidak merata karena pengaruh massa jenisnya yang berbeda-beda dan ketinggian. Misalnya kalau naik gunung, semakin tinggi kita naik gunung, maka kadar oksigennya semakin rendah atau semakin tipis. Nah, itu merupakan faktor kenapa gas sejati tidak terdistribusi merata. Terus yang kelima, ada partikel gas. Pada partikel gas berlaku hukum Newton tentang gerak. Artinya, pada partikel gas ini sebagai benda tegar. Jika dia mendapat gaya si partikel gas ini, dia tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, yang keenam, ada gaya antar partikel dapat diabaikan. Dalam gas sejati, gaya antar partikel itu ada. Kayak misalnya gaya van der Waals dan gaya antar muatan listrik. Tetapi untuk gaya-gaya itu pada gas ideal sebenarnya ada, cuma diabaikan, tidak terlalu berpengaruh. Terus yang ketujuh, ada setiap tumbukan yang terjadi, tumbukannya lenting sempurna dan berlaku hukum kekekalan momentum. Maksudnya yaitu lenting sempurna di sini adalah kecepatan sebelum dan sesudah. Tumbukan gas partikelnya, kecepatannya akan tetap sama dan tidak ada energi gas yang hilang akibat gas ideal. Nah, adapun hukum yang berlaku pada kinetik gas itu ada 4, yaitu yang pertama ada hukum Boyle. Hukum Boyle itu dicetuskan oleh seorang ilmuwan asal Inggris, yaitu Robert Boyle. Pernyataan tentang hukum Boyle itu adalah
Jika suatu gas dijaga konstan, maka tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Istilah lainnya bisa dinyatakan sebagai hasil kali antara tekanan dan volume suatu gas pada suhu tertentu adalah tetap atau isotermal. Rumusnya yaitu PV sama dengan konstan atau P1V1 sama dengan P2V2. Yang kedua ada hukum Charles. Hukum Charles ditemukan oleh Jacques Charles. Ini menyatakan bahwa jika tekanan suatu gas dijaga konstan, maka volume gas akan sebanding pada suhu mutlak. Istilah lain dari HK Charles ini adalah hasil bagi antara volume dan suhu pada tekanan tetap akan bernilai tetap. Rumusnya V per T sama dengan konstan atau V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Yang ketiga ada hukum Gay atau hukum Gay dan Lussac. Yang ketiga ada hukum Gay-Lussac, ditemukan oleh seorang ilmuwan kimia asal Prancis, yaitu Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1802. Adapun pernyataan hukum Gay-Lussac adalah jika volume gas dijaga konstan, tekanan gas akan saling sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya, proses berlangsung dalam keadaan isokonik atau volume tetap. Secara matematis dirumuskan dengan P per T sama dengan konstan atau P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yang keempat, ada hukum Boyle-Gay-Lussac adalah hasil kali antara tekanan dan volume dibagi suhu pada sejumlah partikel mol gas dan adalah tetap. Yang secara rumus adalah PV per T sama dengan konstan dan P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Lalu selanjutnya ada persamaan gas ideal. Bentuk umumnya yaitu adapun persamaan gas ideal secara umum yaitu PV sama dengan N dikali RT. PV sama dengan M per MR dikali RT. P dikali MR sama dengan M per V dikali RT. P dikali MR sama dengan P dikali RT. PV sama dengan N per NA RT. PV sama dengan NKT. Yaitu penjelasannya di sini P sebagai tekanan gas, MR massa molekul relatif satuannya kilogram per mol, V sebagai volume satuannya M kubik, NA sebagai bilangan Avogadro itunya 6 dikali 0,2 dikali 6,0,2 dikali 10 pangkat 23 satuannya partikel per mol. M sebagai massa, 1 partikel gas satuannya kilogram. R sebagai tetapan gas ideal, K sebagai konstanta Boltzmann, N sebagai jumlah partikel gas, N kecil sebagai jumlah mol, P sebagai massa jenis, nggak tahu, lupa namanya. Terus T sebagai suhu gas. Sekian penjelasan saya tentang gas ideal dan gas sejati. Semoga kalian dapat mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.